pagi anak-anak? Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya harap semuanya tetap baik-baik dan jaga kesehatan ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Setelah apa? Tolong pimpin doanya, Nak. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kailah Bu. Kemana dia? Sakit. Nanti diberitahu kalau ada tugas ya, tolong disampaikan supaya dia tidak ketinggalan ya. Ya, Bu. Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu ya. Garuda Pancasila ya hari ini. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kita lanjutkan dengan tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis. Bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah siswa mengamati bangun tabung yang ditampilkan melalui PowerPoint dan penggunaan media konkret, kalian bisa merumuskan luas permukaan dan juga volume dari tabung. Yang kedua, kalian dapat menghitung luas permukaan volume pada benda ya yang Ibu Tina bagikan ke kalian, nanti dikerjakan secara berkelompok. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis keterkaitan antara luas permukaan dan juga volume dari tabung. Dan yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan soal-soal mengenai luas permukaan dan juga volume tabung, serta menyelesaikan permasalahan konseptual yang berkaitan dengan luas permukaan dan juga volume tabung. Oke, Ibu akan mereview materi yang pernah Bu Tina sampaikan pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari tabung. Ayo, siapa saja yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari tabung? Coba angkat. Raya. Jari-jari. Jari-jari, siapa lagi? Rahman. Selimut. Selimut. Siapa lagi? Iya. Alas. Iya, alas. Siapa lagi, Kak? Jari-jari. Jari-jari, betul. Dalam kehidupan sehari-hari, itu kalian banyak menemui benda-benda yang bentuknya seperti tabung, baik itu dalam bentuk peralatan maupun mainan ya. Contohnya drum ini ya, Pertamina, itu bentuknya apa? Tabung. Jadi drum minyak Pertamina, itu kalian kira-kira bisa nggak mengukur volume dan juga luas dari drum tersebut? Iya. Tidak bisa. Supaya kalian bisa mengukur luas permukaan dan juga volumenya, kita semua mengikuti pembelajaran ini sampai selesai supaya bisa menyelesaikan permasalahan seperti yang dibahaskan ke kalian tadi. Ibu akan membagi kalian untuk menjadi beberapa kelompok, satu kelompok 3 orang. Minta tolong perwakilan satu kelompok untuk mengambil media yang sudah Ibu taruh di sini. Satu anak, ayo perwakilannya. Silakan ya, satu paket. Ibu juga akan membagikan kalian lembar LKPD ya, satu kelompok 1. Tolong di-share ke belakang. Sudah kalian amati untuk lembar LKPD-nya, Nak? Ada pertanyaan? Iya, Dit. Di kegiatan 2 kita membuat praktik ya Bu? Iya, di kegiatan 2 nanti setiap kelompok melakukan praktek untuk membuat tabung ya. Saya akan menyampaikan materi sedikit ke kalian ya. Yang pertama, pengertian tabung kemarin sudah kalian tahu. Yang kedua, kita bahas mengenai jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung yang sebelah kiri kalian itu berupa tabung, yang sebelah kanan itu adalah berupa jaring-jaring tabung. Seperti halnya yang sudah Bu Tina bagikan ke kalian untuk media konkretnya. Boleh kalian buka. Oke anak-anak, lihat ini adalah berupa jaring-jaring dari tabung sesuai dengan gambar yang ada di PowerPoint, bahwa tutupnya berupa lingkaran dan juga alasnya berupa lingkaran. Mereka adalah bangun kongruen yang sama ukurannya dan selimutnya berupa persegi panjang. Seperti halnya yang sudah Bu Tina bagi ke kalian, itu sama bentuknya. Apa sudah sama dengan yang Ibu tampilkan seperti ini? Sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Kalau sudah sama, yang pertama tugas kalian di sini adalah merumuskan untuk selimutnya berbentuk apa? Persegi panjang. Rumusnya persegi panjang adalah Panjang kali lebar. untuk panjang bawahnya ini adalah dia menempel di bagian tepi lingkaran. Untuk bagian tepi lingkaran ini rumus dari apa? Lingkaran. Masih ingat rumusnya dari keliling lingkaran? 2 kali pi kali jari-jari. Iya, itu rumus dari keliling lingkaran. Berarti dia sama dengan panjang dari persegi panjang. Sedangkan lebarnya adalah yang berdiri ini berupa tinggi dari tabung. Ya, sudah paham ya? Yang kedua, kita menentukan rumus luas permukaan dari tabung. Luas permukaan dari tabung itu sama dengan luas dari jaring-jaring tabung. Ya, 2 kali lingkaran ditambah dengan luasnya dari selimut. Luas dari selimut atau luas dari persegi panjang. Selanjutnya, kalian nanti temukan sendiri luas dari permukaan tabung. Yang kedua, kalian merumuskan volume dari tabung. Volume dari tabung apa?
luas alas kali tinggi tabung. Jadi nanti kalian tentukan luas alasnya itu berupa lingkaran. Silakan tulis jawaban kalian pada kertas karton, merumuskan luas permukaan dan juga volume dari tabung. Oke. Ditambah luasnya sini. Bagaimana nak? Oke. B plus T. Ini kalau pilih lingkaran tuh. Terus sini ada berarti 3 ya. Ada ya yang sudah jadi untuk merumuskan luas permukaan dan juga volume tabung? Oh ya, kelompok 3 perwakilan silakan maju ke depan. Dari kelompok 3 akan memaparkan luas permukaan tabung dan volume tabung. Luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut, sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang, sama dengan 2 pi R dalam kurung pi plus T. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi, sama dengan luas lingkaran dikali tinggi, sama dengan pi R pangkat 2 kali tinggi. Oke. Yang dipaparkan oleh kelompok 3 untuk mencari luas permukaan dari tabung dan juga volume tabung ini sudah benar. Bahwa untuk mencari luas permukaan tabung, rumusnya yang paling akhir adalah ketemu 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Sedangkan untuk volume dari tabung adalah pi R kuadrat T. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah presentasi ke depan. Oke, perhatikan nak, sekali lagi Ibu akan menampilkan beberapa contoh soal yang mengenai konsep ya tentang luas permukaan dan juga volume dari bangun tabung. Yang pertama, sebuah bak mandi berbentuk tabung dengan panjang diameter 4 meter. Hitunglah volume air yang bisa ditampung bak tersebut jika tingginya 7 meter. Untuk mencari volume air, Pi kali R kuadrat T. Kita masukkan ketemu 88 cm kubik. Contoh yang kedua, bak mandi di rumah Nita berbentuk tabung dengan panjang diameter 2 dan tingginya 1,5 m. Bak tersebut telah terisi air seperempatnya. Untuk memenuhi bak tersebut, Nita harus mengisi air sebanyak berapa liter? Kita mencari dulu volume dari bak mandi. Rumusnya adalah Pi R kali R kali T. Kita menggunakan Pi-nya 3,14 karena R-nya bukan kelipatan dari 7. Ya, kita masukkan ketemu 4,71 meter pangkat 3. Ya. Ingat, liter itu sama dengan desimeter pangkat 3 ya. Meter ke desimeter turun 1 tangga berarti dikalikan 1000 ya. Paham ini? Ya. Oke. Yang kedua, kita mencari volume air di dalam bak tadi yang sudah berisi adalah 1/4 bagian. Berarti kita kalikan 1/4 kali volume bak mandi. Paham ini? Jadi kita kalikan 1/4 kali volume dalam bak mandi tadi. Ketemu 1177,5 liter. Yang ditanyanya adalah volume air di dalam volume yang harus kita tambahkan. Berarti volume yang harus kita tambahkan volume bak mandi dikurangi volume air yang barat. Nah, kita lakukan pengurangan dan ketemu 3.532,5 liter. Sudah paham? Tugas selanjutnya kalian akan mempraktekkan membuat benda tabung dari kertas yang Ibu bagikan ke kalian. Ini kalian membentuk tabung dalam bentuk vertikal dan juga horizontal dengan kertas ukuran yang sama. Silakan kalian bekerja dalam satu kelompok dan jangan lupa media yang Ibu bagikan kalian tadi ada 3 benda tabung ya. Kalian ukur, cari volume dan juga luas permukaannya. Jangan lupa kerja kelompok ya. Saling kerjasama supaya cepat selesai. Kelompok 2 silakan maju nak. Oke, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum. Dari tabung vertikal R sama dengan 21,5 bagi 6,28 sama dengan 3,42. Luas permukaan tabung vertikal sama dengan 781,93 cm pangkat 2. Volume tabung vertikal sama dengan 1211,98 cm pangkat 3. Horizontal R sama dengan 33 bagi 6,28 sama dengan 5,25. Luas permukaan tabung horizontal sama dengan 881 cm pangkat 3.
volume tabung horizontal sama dengan 1860,74. Kesimpulannya, semakin besar luas permukaan tabung, maka semakin besar pula volume tabung atau kebalikannya. Jadi ada yang bisa menanggapi untuk kelompok lain? Tidak ada. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Oke anak-anak, tinggal terakhir yang belum kita selesaikan untuk menentukan luas permukaan dan juga volume dari tabung, dan juga menentukan benda mana yang mempunyai luas permukaan dan juga volume paling besar dan juga terkecil. Kelompok yang belum masuk kelompok berapa? 1. Oke, kelompok 1 silakan lanjut untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk toples Gary Holanda, dia memiliki jari-jari sebesar 14 dan tinggi 5. Untuk LV tabung, dia memiliki 1672 cm pangkat 2 dan volume tabung 3080 cm pangkat 2. Kaleng susu Tilmit memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm. Luas permukaan tabung 968 dan volume tabung 2310 cm. Kaleng snack Pringles, jari-jari 3,5, tingginya sama dengan 10. Luas permukaannya 290 cm pangkat 2, sedangkan volumenya 385 cm pangkat 3. Kesimpulan, toples Gary Holanda yang lebih besar. Luas permukaan tabung kecil, kaleng snack Pringles. Kesimpulan, yang paling besar volume toples Gary Holanda, sedangkan yang terkecil kaleng snack Pringles. Semakin besar jari-jari, ya semakin besar luas permukaan dan juga semakin besar volume dari tabung. Ya. Kenapa semakin besar? Karena di sini ketemu R-nya dikuadratkan pangkat 2, dan kebalikannya semakin kecil jari-jari maka semakin kecil juga luas permukaan dan juga dari volume tabung. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang kegiatan terakhir, Ibu meminta kalian mengumpulkan lembar LKPD ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi ini lebih lanjut, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Kerjakan secara mandiri ya, jangan contekan. Ibu kasih waktu kalian 30 menit untuk menyelesaikannya. Tolong di-share ke belakang. Itu sudah selesai, tolong kumpulkan ke depan. Ibu akan memberikan penilaian terhadap hasil evaluasi kalian. Ibu memberikan PR tentang materi luas permukaan dan juga volume tabung. Tolong dibagi ke belakang. Bisa kalian kumpulkan di pertemuan berikutnya. Ya. Ibu akan mereview hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi siapa yang bisa menyebutkan apa rumus dari luas permukaan tabung? Siapa yang tahu, angkat tangan? Saya, Bu. Ya, Raya. 2 pi R plus R tambah T. Ya benar. Cuma untuk volume tabung, ya dia. I kali R kuadrat kali T. Apa saja yang mempengaruhi luas permukaan dan juga volume tabung? Siapa yang tahu? Ya, Harlan? Jari-jari dan tinggi. Jari-jari dan tinggi. Oke, terima kasih. Apa yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian untuk mengukur sebuah benda yang bentuknya seperti tabung. Ibu meminta kalian untuk menyiapkan bahan materi yang akan disiapkan pada pertemuan berikutnya tentang bangun limas. Boleh kalian baca-baca di buku siswa dan juga bisa search di Google tentang limas supaya nanti pada waktu pembelajaran kalian tidak awam mengenai bangun limas. Oke anak-anak, Ibu berharap di pertemuan kali ini tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran yang diterapkan oleh pemerintah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, persilahkan. Oke anak-anakku sekalian, boleh meninggalkan kelas.